Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Widianingrum, absen 13 dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan 3 tema pembahasan. Yang pertama yaitu perjuangan rakyat Semarang, yang kedua yaitu pertempuran Ambarawa, dan yang ketiga yaitu pertempuran Bandung Lautan Api. Yang pertama yaitu pertempuran rakyat Semarang. Pertempuran rakyat Semarang terjadi pada 19 Agustus 1945 sampai 19 Oktober 1945. Pada 19 Agustus 1945 berkumandang melalui radio tentang sebuah pernyataan atau perintah agar perpindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke pihak Indonesia terus dilakukan. Pada waktu itu, Wongsonegoro selaku pimpinan pemerintah dari Semarang mengeluarkan beberapa pernyataan atau perintah. Namun, Jepang tidak menghiraukan itu semua. Pada tanggal 7 Oktober 1945, ribuan pemuda Semarang mengerebuni tangsi tentara Jepang Kedoputai di Jatingaleh. Pada 14 Oktober 1945, ketegangan kedua belah pihak terus berkelanjutan. Terdapat 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Jepiring diangkut oleh pemuda ke penjara Bulu Semarang. Dalam perjalanan, terdapat tawanan yang berhasil kabur dan meminta perlindungan ke batalion Kedoputai. Tanpa menunggu perintah, pemuda segera menyerang dan melakukan perebutan senjata pada Jepang. Terjadilah pertempuran rakyat Semarang dengan Jepang yang dikenal dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Pada hari itu juga, air leding di candi diracuni oleh Jepang, dan saat Dr. Karyadi ingin mengecek air tersebut malah dibunuh oleh Jepang. Pada 17 Oktober 1945 terjadi perundingan mengenai gencatan senjata di Candi Baru. Pada 19 Oktober 1945 pagi hari, belum ada tanda-tanda semua senjata akan diserahkan kembali kepada Jepang. Pada pukul 7.45 datangnya sekutu mendarat di Semarang. Tugas mereka yaitu melucuti tentara Jepang. Dengan datangnya sekutu, berakhirlah pertempuran antara pejuang Semarang dan tentara Jepang. Untuk mengenang peristiwa tersebut, di Semarang dibangun sebuah monumen yang dikenal dengan Monumen Tugu Muda. Dan yang kedua yaitu pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945 sampai 15 Desember 1945. Pada 20 Oktober 1945, tentara sekutu datang ke Semarang. Kedatangannya diizinkan pemerintah Republik Indonesia dengan tujuan sebenarnya yaitu membebaskan para interniran Belanda dari Magelang dan Ambarawa. Insiden tersebut berhenti karena adanya kedatangan Presiden Soekarno dan Brigjen Battle di Magelang. Pada 2 November 1945, adanya perundingan antara Presiden Soekarno dan Brigjen Battle yang menghasilkan kesepakatan. Namun pihak sekutu malah mengingkari perundingan tersebut. Pada 20 November 1945, di Ambarawa terjadi pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan sekutu. Pada 21 November 1945, pasukan sekutu yang ada di Magelang ditarik ke Ambarawa. Selain itu, pasukan TKR dari divisi yang dipimpin Mayor Iman Andrologi melakukan serangan fajar dari arah Magelang serta berhasil menguasai kota Pingit dan desa Pingit
dan desa-desa di sekitarnya. Karena pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Iman Andrologi terus melakukan penekanan dan ditambah pasukan TKR di bawah pimpinan Soeharto, Mayor Sarjono, dan Batalion Sugeng, akhirnya sekutu terdesak dan meninggalkan Pingit. Pada tanggal 26 November 1945, serangan udara oleh sekutu dan Belanda. Dalam peristiwa Letkol, Isdiman gugur. Pimpinan diganti alih oleh Kolonel Sudirman. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Dalam waktu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung musuh dalam kota. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam dan setelah berhasil mengobrak-ngabrik tentara sekutu. Pada 15 Desember 1945, musuh meninggalkan Ambarawa dan melarikan diri ke Semarang melalui Ngasinan. Kemenangan pertempuran di Ambarawa mempunyai arti penting karena apabila musuh berhasil menguasai Ambarawa, akan mengancam 3 kota sekaligus. Yang pertama yaitu Surakarta, yang kedua yaitu Magelang, dan yang ketiga yaitu Yogyakarta yang sebagai markas tertinggi TKR. Dan yang ketiga yaitu Pertempuran Bandung Lautan Api. Pertempuran Bandung Lautan Api terjadi pada 17 Oktober 1945 sampai pada bulan April 1946. Pada 17 Oktober 1945, tentara sekutu yang diboncengi Nica memasuki kota Bandung. Pada waktu itu juga, para pemuda dan pejuang kota Bandung sedang melaksanakan perpindahan kekuasaan dan melucuti senjata dari tentara Jepang. Tentara sekutu menuntut agar para pemuda dan pejuang menyerahkan senjata yang diperoleh oleh Jepang. Namun para pemuda tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Pada tanggal 23 Maret 1946, sekutu mengeluarkan ultimatum yang kedua. Isinya yaitu agar TRI mengosongkan seluruh kota Bandung dan mundur ke luar kota dengan jarak 11 km. Akhirnya pemerintah Republik Indonesia menyetujui mengosongkan kota Bandung. Pada 24 Maret 1946, H. Nasution selaku Panglima Divisi Ketiga TRI menyiarkan perintah. Akhirnya rakyat dan TRI segera melaksanakan perintah Panglima TRI. Sebelum meninggalkan kota, tentara mulai membakar sendiri markas, asrama, dan bangunan di Bandung Selatan. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Pada bulan April 1946 masih terjadi kontak senjata. Para pemuda menghancurkan gudang mesiu dengan alat peledak di Dayeuh Kolot, Bandung Selatan. Dalam peristiwa tersebut gugur Muhammad Toha yang meninggal ketika meledakkan gudang mesiu Nica. Meninggalnya Muhammad Toha difilmkan dengan judul Toha Pahlawan Bandung Selatan, dan peristiwa yang dikenal sebagai Bandung Lautan Api oleh seniman Ismail Marzuki diabadikan dengan suatu lagu perjuangan yang sangat terkenal, yaitu Halo Halo Bandung. Sekian penjelasan dari saya. Maaf kalau masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.